Kalau Allah Maha tahu, kira-kira Allah tahu nggak siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Harusnya tahu dong. Tahu. Tahu. Berarti kalau kita sudah diketahui masuk surga dan masuk neraka, ngapain kita ibadah? Iya. Logikanya gitu. Itu pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seandainya semua sudah dituliskan oleh Allah, siapa yang lahir nanti jadi orang jahat pada matinya, siapa yang lahir nanti jadi orang baik pada saat matinya, ngapain kita ibadah? Karena kalau kita ibadah susah-susah, ternyata kita sudah dicatat sebagai orang yang jahat. Ternyata masuk neraka juga, untuk apa ibadah? Dan kalau kita sudah tercatat nanti matinya sebagai orang baik, maka ngapain juga kita beribadah? Karena sudah pasti nanti masuk surga juga. Kalau Allah sudah menentukan di future, ngapain terus kemudian Allah seolah-olah terus kemudian ngasih kita pilihan? Padahal future-nya sudah fix seperti itu. Nah, oke, kalau gitu aku mau tanya nih. Coba aku pegang dulu nih. Nih ya, aku pegang mukanya Feren di sebelah kanan, aku pegang mukanya Koi di sebelah kiri. Gitu kan ya. Kalau aku kemudian ganti begini, teman-teman tahu nih seperti apa terus kemudian perubahannya. Tapi kalau aku misalnya di sini misalnya, aku pegang Feren sebelah mana, Koi sebelah mana nih? Iya, nggak ada Gak yang ada tahu. tahu. Terus aku bilang, nih sekarang aku ngubah nih. Sekarang Feren di sebelah mana, Koi di sebelah mana? Coba liatin kok. Gak tahu kan? Nggak tahu. Ya. Nah, kenapa nggak tahu? Karena teman-teman nggak tahu sesuatu berubah kalau nggak ada awal dan nggak ada akhirnya. Iya. Nah, karena kita nggak tahu, maka Allah bilang jangan dipikirin. Karena begitu kita mulai mau membahas tentang pengetahuan Allah, maka kita pasti memakai cara manusia. Iya, itu. Maka tidak Iya, bisa, itu answer. tidak bisa tidak apple by to apple. Contoh kayak gini. Ini ada yang menarik lagi nih. Lihat nih ya. Gimana cara lu menjelaskan? Oh, bukan gini. Handphone. Oke. Gimana cara lu menjelaskan benda 3 dimensi pada orang yang terbatas cuma 2 dimensi? Ya. Ada orang di 2 dimensi nanya sama aku, Lik, handphone tuh bentuknya kayak apa ya? Dia 2 dimensi nih. Aku tahu yang dia lihat cuma 2 dimensi doang. Otak. Kalau nggak bentuknya begini, gitu kan ya? Kalau nggak Sendiri bentuknya ya, begini, iya. atau bentuknya begini, Iya. atau bentuknya seperti apa? Oke, gampang gini. Oh, aku punya cara. Aku bilang, mana cahaya? Nih, pinjam handphone dulu dong. Oke. Andaikan dia di 2 dimensi, aku bilang gini, nih, inilah bentuk handphone. Yang dia lihat apa? Bayangan. Bayangan. Inilah bentuk handphone. Oh gitu, handphone. Jadi dia cuma persegi? Enggak sih, nih, ini bentuk handphone. Hah? Kok berubah? Kok berubah jadi tipis? Iya. Enggak sih, gini sih handphone. Aneh banget. Iya. Gini sih handphone. Yang dia lihat apa? Aneh banget. Terus kita mau menjelaskan bentuk handphone kayak apa? Nggak bisa. Ini di luar pemahaman Di luar pemahaman pemahaman kita. Padahal itu kan itu baru 3 dimensi ke 2 dimensi. Bayangin, kita bukan hanya 3 dimensi.